106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Hai, halo Kaca Baru Jogja, selamat sore. Ketemu lagi barengan sama El Arlika di Kaca Baru Jogja yang sekarang nih lagi jalan-jalan gitu. Kalau Kaca Baru Jogja tahu dari kemarin kita memang sudah kemana-mana gitu dari beberapa waktu yang lalu. Selama bulan Oktober dan November ini Jeronimo barengan sama Dinas Koperasi jalan-jalan ke berbagai tempat di Kaca Baru Jogja. Kenapa gitu? Karena memang sih gitu. Sekarang waktunya kita pengen UMKM itu berdiri nih Kaca Baru Jogja. Semakin gemilang nih, jadi makanya kita jalan-jalan ke beberapa tempat di seluruh Yogyakarta gitu. Nanti ada 25 titik dan sekarang udah jalan-jalan di satu tempat yang sejuk banget. Dan kalau Kanca Muda lihat nih, serunya adalah sore hari ini kita jalan-jalan di balai di Agrowisata Salak Bangun Kerto Turi. Jadi di belakang saya nih Kaca Baru Jogja itu ada waduk dan kita kondisinya lagi podcast di luar gitu, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di Kaca Baru Jogja di Sidilan ya, Si Bakul Jajah Deso Milangkori Kaca Baru Jogja. Hari ini ketemu lagi barengan sama saya dan juga pastinya saya juga punya beberapa tamu yang akan saya ajak ngobrol sore hari ini Kaca Muda. Siapakah gitu Kaca Muda yang akan saya ajak ngobrol gitu? Nah ini dia, pasti ada narasumber dari Dinas Koperasi. Dan hari ini kita kedatangan lagi Bu Ratna Listiani, Kasukbid Kewirausahaan Baru Bidang Pelayanan KUMKM. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Ella, selamat sore juga Kanca Muda semua. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sejuk ya kayaknya di sini ya. Sejuk banget, syahdu. Romantis loh, ini podcaster romantis gitu. Oke, sebelahnya Bu Ratna kita punya Mas Azi ya? Iya. Azi apa Aziz? Azi kan? Azi, iya. Mas Azi. Mas Azi adalah dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna ya, Majelis Permusyawaratan Karang Taruna Kal Bangun Kerto. Oke. Selamat sore Mas Azi. Selamat sore. Mas Selamat Azi sore Kanca Muda. calon lurah kayaknya nih. Rapi ini ya. Oke. Terus sebelahnya lagi punya nama kembar dengan Mas Azi. Beda cuma di S ya. Yang satu lebih dingin berarti. Betul. Ada Mas Azi dan ada Mas Aziz. Mas Aziz ini perwakilan dari BUMDes dan UMKM. Oke, dari Bangun Kerto juga ya. Iya, dari Bangun Kerto. Oke, nanti Kanca Baru Jogja kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang 3 ini gitu. Dan yang pastinya nih Kanca Muda bisa dapetin banyak insight gitu, karena memang kita akan berbicara soal UMKM. Mungkin di antara Kanca Muda Jogja yang lagi dengerin ada keinginan untuk bikin sesuatu gitu Kanca Muda. Kita bisa dengerin dan kamu mungkin bisa dapat inspirasi dari obrolan kita sore hari ini nih Kanca Muda. Nah, ngomong-ngomong sama Bu Ratna dulu deh, Bu. Ya. Ini Dinas Koperasi kan sebenarnya jalan-jalan ya, kemana-mana gitu. Apalagi sekarang memang UMKM ini sangat dipus sekali di era pandemi ini Bu. Tema kita hari ini adalah perencanaan kawasan UMKM terpadu dan pemberdayaan pemuda milenial Kelurahan Bangun Kerto. Iya, betul. Kenapa akhirnya sampai di sini dan di Bangun Kerto ini dapat perhatian yang berbeda juga gitu dari Dinas Koperasi? Ya. Mengenai pemilihan dari Kelurahan Bangun Kerto itu sendiri, untuk pembinaan dari kami kita berikan pembinaan melalui Desa Planner. Nah, untuk pemilihan itu sendiri kita melihat dari potensi yang ada di Kelurahan Bangun Kerto. Memang kita lihat tidak hanya potensi dari UMKM-nya saja, kemudian SDM-nya juga ternyata sudah sangat aktif sekali gitu. Jadi ketika kita akan melaksanakan pembinaan itu kan tidak hanya terbatas dari kita sendiri, tapi juga kita membutuhkan feedback dari yang kita bina seperti itu. Selain dari UMKM yang telah memiliki usaha, juga kami membutuhkan ide-ide segar untuk membuat inovasi produk yang kita harapkan itu nanti akan muncul dari pemuda yang dalam hal ini Karang Taruna Desa Kelurahan Bangun Kerto seperti itu. Oke. Terus kemudian ketika memang Kelurahan Bangun Kerto ini terpilih, Bu, apa sih kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UKM DIY ini dalam rangka pengembangan desa mandiri budaya pada tahun 2002 gitu? Ya.
kalau kita berbicara mengenai desa mandiri budaya tidak terbatas hanya pada pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dalam hal pengembangan entrepreneurship-nya, tapi kita juga harus melihat bagaimana perkembangan pariwisatanya, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan perempuannya seperti itu, karena kita dalam desa mandiri budaya itu adalah sebuah desa atau kalurahan yang terdapat aktivitas budaya serta pengembangan terhadap SDM dan sumber daya wanitanya seperti itu. Nah, kita kan tidak bisa, walaupun kita ini hanya dari Dinas Koperasi pendampingnya, tapi kita nggak bisa hanya mengembangkan di bagian entrepreneurship-nya gitu. Tapi seluruhan itu harus menjadi bagian dalam desa mandiri budaya. Nah, dalam hal ini untuk tahun 2021 ini Kelurahan Bangunkerto sudah mendapatkan dana keistimewaan ya Pak dari Dinas Kebudayaan untuk pengembangan Desa Mandiri Budaya tahap 1 seperti itu. Nah, ini juga dalam tahun ini juga kita sudah mengembangkan penyusunan master plan Desa Mandiri Budaya untuk sebagai pijakan nanti pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dan 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi tidak hanya mulai dari tahun ini, kita 5 tahun ke depan pun kita sudah membuat desain untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan yang di Kelurahan Bangunkerto ini. Oke, tidak hanya berhenti di sekarang ya Bu ya, jadi pengembangannya juga akan ada gitu ya. Oke, saya jadi pengen tahu nih kenapa kan akhirnya tadi saya menanyakan kenapa dari Dinas Koperasi UKM DIY itu memilih Kelurahan Bangunkerto. Nah, kalau dari Mas Aziz sendiri gimana sih profil Kelurahan Bangunkerto gitu? Untuk profil Kelurahan Bangunkerto itu luas dari Kelurahan Bangunkerto itu 7,03 km, terus penduduknya 10.308 jiwa. Terus banyak wisata juga. Wisata di sini ada desa wisata Pulewulung, Kelor dan Ploso Kuning itu. Terus juga kita memusatkan untuk pusat wisata tersebut itu di agrowisata yang kita tempati ini. Di sini nanti kita pusat untuk pengembangan wisatanya nanti, untuk pusat informasi senternya juga di sini nanti kita akan bangun bersama Diskop. Terus selanjutnya dan juga ada banyak budaya juga. Budayanya itu ada beberapa budaya, ada ketoprak, karawitan, terus ada juga kobro, baduy, jadilan dan sebagainya. Ini banyak banget di sini. Setiap dusun pasti ada budayanya. Jadi untuk itu selanjutnya juga ada trainer UMKM. Banyak juga pelaku-pelaku UMKM di masyarakat. Di setiap dusun juga ada, dan itu juga baru juga dikembangkan juga oleh BUMDes juga bersama Diskop UMKM ya. Terus selanjutnya juga ada Desa Prima yang itu merupakan dari keempat tadi, yaitu pilar dari Desa Mandiri Budaya. Desa Prima tersebut antara lain pemberdayaan perempuan dan PRSE ya, itu pemberdayaan perempuan itu, dan juga janda-janda itu kita berdayakan bagaimana dia bisa bermandiri, nantinya bisa berusaha dan bisa bergabung dengan UMKM juga. Jadi dari keempat pilar tersebut yang menjadikan kita menjadi Desa Mandiri Budaya. Dan akhirnya terpilih oleh Dinas Koperasi ya untuk bisa diberikan dana keistimewaan untuk mengembangkan Kelurahan Bangunkerto ini gitu. Kalau kondisi, karena kita hari ini juga ngobrolin soal UMKM terpadu dan pemberdayaan pemuda milenial Kelurahan Bangunkerto, kondisi generasi muda milenialnya gimana nih? Alhamdulillah untuk generasi milenial pemudanya udah semakin giat nggih untuk kegiatan dan juga kemarin juga ada pelatihan perikanan, yang perikanan kita menjadi tolak ukur juga, selain juga petani, karena di sini petani salak itu memang banyak nggih. Kita juga akan meningkatkan untuk di perikanannya juga. Petani milenial dan pemuda ini sudah ikut bergabung di situ juga. Terus di UMKM-nya juga ini baru kita juga dari pemerintah desa sudah berusaha membangun di rumah produksi nggih. Kita pul pusat di depan kantor desa itu sudah kita mulai dibangun gitu. Oke. Nah, kita beralih ke Mas Aziz nih. Mas Aziz yang dingin ya. Aziz. Karena ada S-nya. Banyak kalau ada S-nya. Mas Aziz kalau ngomongin potensi ini, kira-kira kalau potensi yang kalau Mas Aziz kan berhubungan dengan
UMKM-nya nih Iya, gitu. UMKM. Potensi yang bisa diberdayakan di sekitaran Bangunkerto tuh apa aja gitu, produk ataupun mungkin dari lingkungannya atau apa itu yang bisa dijadikan modal dasar untuk jadi produk nih Mas. Ya, dari Bangunkerto ini mempunyai banyak sekali produk ya. Jadi dari dusun ke dusun, dari utara sampai selatan, ini produknya sangat beraneka ragam. Namun dari produk yang beraneka ragam ini adalah bahan bakunya ini satu, Mbak, yaitu salak seperti itu. Karena di sini Paling banyak salak ya? banyak ya, sentranya Iya, salak atau pusatnya salak itu mungkin salah satunya ada di Bangunkerto, sehingga produk-produk yang dibuat itu berasal dari bahan baku salak. Nah, UMKM di sini ini memfokuskan adalah membuat olahan ya dari buah salak ini menjadi beberapa olahan makanan. Selain itu juga salak kan tidak hanya bisa dimakan, tapi juga kulitnya atau isinya bisa juga jadi kerajinan. Nah, seperti itu. Nah, selain salak juga di sini karena juga dikembangkan perikanan, sehingga UMKM ini juga fokus di olahan perikanan, karena selain perikanan ini juga bisa dijual langsung berupa ikan gitu untuk konsumsi, tapi juga bisa diolah juga seperti itu. Jadi dari beberapa produk olahan ini kami di sini selaku UMKM dan juga BUMDes ini baru merintis ya. Kalau selama ini kan dan juga di tempat-tempat lain jualan itu kan hanya sebatas kita membuat produk, dikemas terus dijual secara biasa gitu ya, atau sekarang secara online seperti itu. Namun di Bangunkerto ini baru kita mulai bagaimana caranya UMKM ini bisa sedikit lebih naik kelas seperti itu. Jadi jualannya tidak hanya jualan melalui komersil biasa atau dititipkan di toko-toko, di warung-warung, di tempat wisata, namun kita mencoba menembus pasar internasional. Dalam artian adalah bisa menembus kualitas ekspor seperti itu. Jadi dengan bantuan dari Dinas Koperasi juga untuk perizinan, untuk sertifikasi halal dan lain-lain seperti itu, ini kita sudah mendapatkan bimbingan dan juga bantuan fasilitas dari Dinas Koperasi. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa kualitas produk kita ini cukup bagus dan bahkan mungkin bisa dikatakan bisa layak untuk diekspor seperti itu. Nah, dari UMKM kita memang baru memfokuskan di salah satu tempat, karena di Desa Bangunkerto ini penjualan dari produk-produk itu masih menyebar gitu guys. Jadi memang di tempat-tempat wisata seperti itu, terus di toko-toko, di warung-warung seperti itu. Namun untuk wadah secara menyeluruh, jadi produk dari utara sampai selatan ini kami sedang menyiapkan tempat untuk dijadikan satu menjadi sebuah spot center UMKM-nya, atau mungkin pusat informasi UMKM dan juga pariwisata serta kebudayaan yang ada di Bangunkerto. Seperti itu menjadi satu lokasi yang itu nanti bisa merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM di Desa Bangunkerto. Semacam showroom gitu ya. Semacam showroom seperti itu. Okay. Tadi kalau ngomongin soal ekspor gitu ya, berarti kan kalau produk salak diekspor dalam bentuk biasa kan ya sampai sana. Iya betul. Okay. Apa sih inovasi yang dilakukan sama teman-teman milenial ini supaya produk kita bisa sampai sana gitu Mas? Kondisinya sangat berbeda, sangat berubah jauh nih. Jadi kalau saya coba ceritakan sebelum pandemi ya. Iya boleh. Di Bangunkerto ini kan sangat banyak desa atau dusun wisata ya. Jadi teman-teman UMKM ini sebenarnya sebelumnya ini kewalahan ya. Dari salak dijual salak ya, dari salak dijadiin olahan, dari ikan dijual ikan, dari ikan juga dijadiin olahan gitu. Setiap apalagi weekend Sabtu Minggu kayak gitu, pasti kalau gelar jajanan atau olahan di tempat-tempat wisata itu kan laris manis, terus kadang habis gitu. Sehari mungkin satu rumah produksi itu bisa 10-20 kilo produk yang bisa terjual. Namun setelah pandemi ini otomatis tempat wisata juga ditutup ya.
dan karena tempat wisata ditutup juga nggak ada wisata. Kalau jual juga siapa yang beli gitu. Jadi memang mereka tidak berproduksi dan hanya berproduksi kalau ada pesanan. Jadi kalau ada pesanan mungkin yang dulu-dulu pernah berwisata terus masih pingin lagi terus mesan via online atau telepon dan macam-macam, mereka berproduksi seperti itu. Jadi memang kalau mungkin dalam satu hari bisa menghabiskan 10 sampai 20 kilo, di sini mungkin 10 sampai 20 kilo ini satu bulan aja nggak mesti habis seperti itu. Jadi memang karena kondisi seperti itu ya, memang kondisinya seperti itu, berubahnya dari yang begitu asik menjadi lebih asik. Iya, jadi lebih kreatif ya. Ada kayak adrenalin gitu ya, Mas. Jadi, supaya kita tuh kayak harus melakukan sesuatu. Iya, gitu. harus melakukan sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Oke. Iya, jadi ada karena memang secara jual beli secara offline gitu, memang tidak memungkinkan karena nggak ada wisata, dan juga kita sekarang kan jual belinya secara online. Nah di sini juga ada Sibakul dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY itu sangat membantu untuk menambah inspirasi dan juga menambah semangat. Oh ini bisa secara online, dan juga infonya ongkir gratis, memang ongkir gratis ya. Betul. Nah itu kan jadi kita tambah semangat nih, kita tetap membuat produk di online kan, seperti itu ya. Jadi Sibakul. Selain itu juga inovasi karena memang kita tujuannya untuk online dan lain-lain, kita meningkatkan kualitas di sini dalam artian baik itu rasa, kualitas dan macam-macam, dan juga gimana caranya biar bisa lebih awet. Selain kualitas itu juga kita meningkatkan, juga terpaksa muncul ide buat membuat kemasan yang lebih unik, lebih indah, lebih menarik ya. Jadi karena pandemi ini juga memaksa kita buat memunculkan ide-ide kreatif seperti itu. Jadi ya memang banyak ada negatifnya, tapi positifnya juga insya Allah lebih banyak seperti itu. Amin. Apa aja sih Mas inovasinya gitu, produk-produk yang misalnya kayak salak gitu, terus akhirnya kan tadi yang paling dipush di daerah Bangunkerto ini adalah salak dan ikannya gitu. Salak dan ikan. Apa yang dilakukan sama teman-teman ini supaya tetap bisa perekonomiannya tetap jalan gitu, yang sudah ada ini akhirnya masih bisa dipasarkan kemana-mana, itu si produk ini dijadikan bentuk lain itu seperti apa gitu? Oh iya. Kalau dari salak dulu ya, dari salak ini sebenarnya produknya sangat banyak ya, dari mulai geplak, dodol, ada bakpia, ada keripik, ada asinan, manisan, bahkan oseng-oseng, sambel. Wow. Ya, kalau gudeg itu kan dari buah nangka ya, tapi gudeg yang dari salak juga ada. Itu tersedia di saat dulu sebelum pandemi, karena sajian menu makanan di desa-desa wisata itu memang mencantumkan atau di situ ada makanan yang dari salak, baik itu dari camilan, dari yang manis-manis, yang asin-asin, bahkan sampai yang menjadi lauk seperti itu. Jadi memang bagaimana caranya dari salak ini bisa kita olah menjadi makanan yang familiar. Dari ikan juga bisa kalau untuk menu-menu makanan gitu ya biasanya ya ikan bakar, goreng dan lain-lain, karena di sini produknya nila, bawal, lele dan lain-lain. Tapi juga di sini kita dari desa Prima ini mengolah ikan bisa menjadi abon gitu. Jadi bisa lebih awet, dan juga kalau di online kan atau dikirim tuh bisa lebih masuk seperti itu. Tadi saya sempat dengar juga nih Mas, kulitnya sama isinya salak bisa dijadikan sesuatu juga. Kulitnya diapain? Kalau kulit ini kita kulit salak itu kan kayak kulit ular itu ya. Iya. Jadi itu bisa dipakai buat hiasan dinding figura, juga bisa dibuat ditempel di tas seperti itu. Jadi rata-rata kalau kulit itu untuk kerajinan yang berupa hiasan-hiasan. Jadi untuk covernya kalau kita punya figura itu kotak, nah kan biasanya pakai kayu atau pakai apa kulit. Nah itu kulit salak bisa dikeringkan, ditempel-tempel di situ. Jadi kesannya lebih eksotis seperti itu ya. Kalau untuk isinya, untuk isi salak itu namanya kentos ya. Bukan kentus tapi kentos gitu. Jadi memang akan berbeda makna. Ini bisa dimanfaatkan karena kentosnya juga keras seperti itu ya. Jadi
sebenarnya kentos ini bisa dimanfaatkan juga untuk minuman. Jadi di sangrai bisa dibikin seperti kopi gitu ya. Jadi ya seperti jadi minuman dari kentos salak itu juga di blender bisa, gitu berarti di sangrai terus gitu. dibubuk. Nah kayak gitu bisa seperti itu. Selain itu juga bisa digunakan buat kerajinan juga. Jadi karena apa ya, kayak mungkin hiasan-hiasan. Kalau kentos biasanya dibuat seperti hiasan-hiasan seperti itu. Oh, ternyata sebenarnya bisa digunakan semua ya, kalau bisa kita digunakan menggunakan semua. kreativitas lagi-lagi ya. Oke, kita balik lagi ke Bu Ratna. Bu, gimana sih proses pelaksanaan Desa Mandiri Budaya di Kelurahan Bangunkerto ini? Oke. Prosesnya dan berhubungan dengan teman-teman ini akhirnya seperti apa, Bu? Oke. Kalau untuk Desa Mandiri Budaya Bangunkerto ini tahun pertama. Jadi untuk yang tahun 2021 ini ada pelatihan peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan kapasitas produk UMKM itu sendiri. Kemudian kita juga ada pembangunan fisik ya Pak ya. Nah itu juga demi peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan UMKM yang ada di Bangunkerto itu sendiri gitu. Kalau untuk koordinasinya sih kita selalu koordinasi ya dengan Pak Aziz dan Mas Aziz juga gitu kan. Selalu kita ketika pelaksanaan kegiatan juga Dinas Koperasi selalu mendampingi di lapangan seperti itu. Kemudian untuk yang Desapreneur sendiri yang ada di Bangunkerto ini kita menggunakan metode G2R. Jadi untuk produk-produk dari pelatihan Desapreneur ini nanti sudah kita fasilitasi untuk kita buatkan packaging. Jadi tidak hanya peningkatan kapasitas produknya itu sendiri, tapi juga melalui packagingnya gitu, dengan harapan bisa meningkatkan pemasaran produk itu sendiri. Oke. Kalau Mas Aziz sendiri nih tentang ketika Dinas Koperasi datang ke sini dan berharap UMKM-nya maju gitu, apa yang akhirnya dilakukan oleh dari pihak Karang Taruna nih? Ya dari pihak Karang Taruna kemarin kita sudah dari UMKM itu sudah dibuat Forkom UMKM Bangunkerto juga, yang nantinya kita masuk di satu pintu UMKM-nya, dan juga dengan bekerja sama dengan BUMDes juga. Jadi nanti arahnya jelas kemana UMKM, terus antara lain nanti juga kita sinkronkan dengan Diskop, ada Sibakul juga itu. Jadi di situ nanti kita jadi berkoordinasi semua. Jadi tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, tapi kita ada koordinasinya gitu. Oke. Bu, ada tantangan dan hambatannya nggak sih Bu kalau dari Dinas Koperasi ke daerah Bangunkerto sendiri ini? Oke, mungkin spesifiknya hambatannya di pembinaan pada masa pandemi ini ya, karena kan kita sudah menjadwalkan beberapa pembinaan melalui pelatihan. Nah itu kan kita sempat tertunda kemarin karena kita terkena kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan. Kita juga nggak mungkin memaksakan itu gitu kan. Namun setelah PPKM ini levelnya diturunkan, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan lagi ya Mas Aziz ya. Jadi kalau untuk kendala yang signifikan sih kayaknya nggak ada. Kita tinggal meningkatkan ini aja, komitmen dan semangat dari UMKM itu sendiri untuk memajukan UMKM itu sendiri, karena kembali lagi Dinas Koperasi tidak bisa sendiri untuk memajukan UMKM yang ada di DIY khususnya di Kelurahan Bangunkerto ini sendiri, tapi juga komitmen dari pelaku usaha itu sendiri. Gimana, apakah ingin seperti ini aja atau ingin lebih maju lagi seperti itu. Jadi kita semua ini perlu sinergi. Iya. Karena kemarin ada beberapa hambatan karena memang kemarin kita ada keterbatasan aktivitas itu Bu. Dari Dinas Koperasi sendiri tuh sudah punya rencana apa saja untuk kayak pelatihan apa saja untuk diberikan ke teman-teman milenial ini untuk UMKM yang ada di Bangunkerto ini Bu? Ya, kalau untuk rencana kami dalam situasi yang seperti ini kami mengarahkan untuk melakukan pemasaran online ya. Nah, dari Dinas Koperasi sendiri sudah memberikan fasilitas untuk memasarkan produk melalui Market Hub Sibakul. Ini sudah kami sosialisasikan juga di Bangunkerto. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang hadir di Bangunkerto untuk mensosialisasikan Market Hub Sibakul seperti itu. Jadi untuk produk-produk dari Kelurahan Bangunkerto nanti UMKM-nya yang sudah lolos kurasi nanti akan ditampilkan di Market Hub untuk dapat lebih dikenal masyarakat lagi. Nah, selain itu keuntungan mendaftar di Market Hub itu juga
produk yang dipasarkan itu dari konsumen tidak perlu membayar ongkos kirimnya. Kita sudah bekerja sama dengan Grab, Gojek, kemudian PT Pos, dan pengirimannya itu tidak terbatas hanya di lingkungan DIY saja, Mbak. Jadi kita bisa keluar kota juga karena kita bekerja sama juga dengan PT Pos seperti itu. Oke. Mas Aziz atau kalau nggak Mas Aziz mungkin yang mengetahui datanya mungkin ya. Udah ada berapa banyak sih teman-teman UMKM di Bangunkerto ini yang sudah masuk di Sibakul gitu? Kalau untuk yang masuk di Sibakul ini kan kita masih proses, ada kurasi dan lain-lain. Namun untuk aplikasi rata-rata teman-teman dari UMKM ini apalagi dibantu sama teman-teman Karang Taruna yang memang masih anak muda-muda ya. Kalau yang rata-rata UMKM di Bangunkerto ini kan usianya sudah bapak-bapak, ibu-ibu gitu, jadi megang HP aja kadang males, dia bikin aja. Karena sudah dibantu sama teman-teman dari Karang Taruna, ini kemungkinan sudah banyak. Jadi mungkin 50% ini produk-produk yang sudah ready sudah bisa didaftarkan seperti itu. Jadi bisa diakses atau dimasukkan ke dalam Sibakul tadi. Kita tinggal menunggu proses-proses yang ada di situ. Oke. Kalau tadi bicara soal berarti kan UMKM tidak semuanya dijalankan sama anak-anak muda ya, tapi ada anak muda yang terlibat di sana gitu. Mas Aziz, apa sih kendalanya dari teman-teman Karang Taruna ini ketika mengenalkan teknologi nih ke yang tadi itu? Kan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kalau pakai handphone dan lain-lainnya tuh halah kok ribet banget tuh gitu. Ngapa tuh kendala di lapangannya gimana sih untuk mengenalkan ini tuh apa aja gitu kasus-kasus yang ditemui gitu? Ya karena memang istilahnya kita di dusun itu gimana ya, jadi istilahnya banyak juga yang nyuwun sewu, banyak yang gaptek juga dan tidak nggak tahu ini piye Mas Leo nyunyuk gitu biasanya gitu. Juga itu orang tua dan juga aplikasinya apa toh Mas, terus gimana toh Mas prosesnya itu masih belum istilahnya belum tahu itu dari dari masyarakat sendiri gitu. Oke. Kayak upload foto mungkin ya, masukkan data apa yang harus ditenul-tenul. Aksesnya bisa semuanya datanya masuk gitu. Itu jadi PR banget buat teman-teman ya. Ada nggak sih kayak misalnya teman-teman itu ada call centernya gitu, atau mungkin siapa dari Karang Taruna yang bisa lagi loh Mas, aku ket mau wes nyopor Aiso loh mbak, aku dibantu gitu teman-teman Karang. Mas Aziz atau Mas Aziz itu yang akhirnya biasanya standby untuk ya Pak saya kesana gitu. Siapa tuh yang standby kira-kira kalau harus membantu? Ya mungkin kalau dari kita teman-teman dari UMKM itu biasanya anak-anak muda sudah ada yang standby atau produk itu kan. Kita kan kemarin ada pelatihan UMKM ya, jadi mereka diminta membawa produk. Nah sekalian waktu pelatihan itu produk kita coba kita foto-foto lah kayak gitu. Jadi kita di desa itu sudah biar punya terbantu punya katalognya, paling enggak seperti itu. Oh iya benar-benar. Kalau foto sendiri nanti entah pencahayaannya, angle-nya, apanya ya. Terima kasih loh Mas ini baik banget. Oke. Nanti ini tadi barusan kan ngobrol sama Mas Aziz tentang inovasi yang dilakukan sama teman-teman soal produk salak nih ya, diapakan saja gitu. Ada yang dijadikan bakpia nih Kaca Muda, ada yang dijadikan geplak, ada yang dijadikan dodol, dan ini kita baru aja nyoba gitu ya, bakpia isi salak. Wah, rasanya salak. Rasanya salak. Ternyata untuk bikin bakpia isi salak itu aja perlu berkali-kali ya Mas Aziz ya, karena supaya ya khas salaknya itu kerasa. Ternyata ketika diolah ada sedikit perubahan rasa gitu dari rasa salak yang mungkin biasa kita bayangkan, dan karena kita udah pernah nyoba ini Kaca Muda, ternyata teman-teman dari UMKM ini juga banyak melakukan riset gitu, nyoba lagi gimana caranya supaya rasa salaknya itu tetap tereksplor gitu, karena memang judulnya adalah bakpia salak. Jadi orang berharap pasti ketika makan rasanya yo salak gitu, ada salaknya gitu. Dan juga ada bakpia madu mongso, salak dan madu mongso ya. Ya. Kalau Bu Ratna paling doyan yang mana di antara dua bakpia ini? Kalau saya sih lebih suka yang bakpia salak ya, karena kan dia
kelihatan khasnya kayak gitu. Jadi saya tuh pengennya juga orang-orang di luar itu kalau misalnya beli bakpia, kalau misalnya mau beli bakpia Salak itu ya adanya ya nanti di Jogja di Bangunkerto seperti itu. Iya. Jadi mau dapat kalau nggak pengen ngunyah salaknya buka kulitnya gitu ya makan bakpianya gitu. Betul. Akan mendapatkan taste yang mirip ya, yang sama gitu ya Bu. Mirip ada mirip rasa salaknya. Dan memang dari salak juga sih. 70% isinya itu terbuat dari salak. Oke, kita sekarang ke Mas Azi nih. Mas Azi, gimana sih semangat pemuda milenial di Bangunkerto ini terkait pengembangan kawasan agrowisatanya? Oke, untuk kawasan agrowisata ini memang kita dari Karang Taruna itu sudah sering mengembangkan dan juga sering, bahkan dulu tahun 2017, 18, 19 sebelum pandemi itu kita membuat outbound di sini, Mbak. Iya, membuat outbound dan juga sudah ada tamunya banyak, Mbak. Itu malah dulu itu dari SD Budi Mulya juga itu dulu ke sini. Bahkan dari teman kami aja malah ada yang sekarang jadi istri dari guru SD Budi Mulya itu. Gara-gara itu. Itu. Nah, itu kemarin untuk outboundnya itu di kolam sana itu ada sisi timur itu kemarin dibuat di sana juga, di daerah sini juga ada, juga kita muter-muter di daerah sana itu ada jalannya itu nah, itu kemarin sudah jalan, Mbak, tapi kemarin pas pandemi juga kita sepi, belum ada yang outbound lagi gitu. Oke. Ya. Ini karena pandemi gimana nih Bu? Kan jadi terlihat gimana harapan dari Pemda terkait pengembangan agrowisata turi yang terkesan jadi terbengkalai kan, ini mungkin apa karena pandemi atau karena apa, gimana nih Bu Ratna? Ya, untuk yang di agrowisata Salak ini memang kondisinya sekarang ini kurang terawat seperti itu. Nah ini makanya untuk yang di tahun 2021 ini kami membuat master plan Desa Mandiri Budaya yang nanti salah satu titik fokusnya ada di sini di agrowisata Salak ini gitu. Jadi di sini nanti akan kita buat pengembangan, ada beberapa pembangunan fisik ya nanti sarpras di sini sebagai sarana pendukung pariwisata dan sarana pendukung untuk promosi UMKM juga. Jadi untuk yang di sini kalau Kanca Muda semua bisa melihat di belakang kami ini ada kebun salak ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk wisata petik salak secara langsung gitu kan. Kemudian nanti di sisi kanan saya nanti ada embung yang nanti kita akan kembangkan juga, yang akan kita percantik supaya bisa lebih instagramable. Nah kalau anak-anak zaman sekarang itu udah kan ada love-love-nya Bu. Oh sudah ada, tapi ya nanti kita akan tambah lagi biar ya, Bu, ya? lebih romantis lagi kayak gitu. Ya, selain itu juga untuk yang ini kan areanya memang luas bisa, makanya tadi bisa dipakai untuk outbound dan segala macam. Nah itu nanti di sisi bagian timur juga nanti kita akan buat untuk kolam ikan ya Pak ya. Kemudian nanti juga ada tempat makan seperti warung olahan ikan seperti itu juga nanti untuk tempat untuk display produk-produk UMKM. Jadi harapannya kalau ada wisatawan yang kesini bisa petik salak, bisa foto-foto, nanti pulang bisa bawa oleh-oleh kayak gitu, bisa makan juga. Iya. Kalau dari Mas Azi ini gimana? Kira-kira prosesnya tempat ini bisa dikembangkan lagi kapan gitu? Ya, apa tergantung Bu Ratna gitu, ada dari dinas koperasi atau apa? Ya memang kita nunggu loh ini, kita siap loh nih jalan-jalan ke sini lagi. Iya memang ini kemarin itu program Desa Mandiri Budaya tahun 2021 itu memang kita ke SDM-nya dulu. Nah ini 2021 akhir ini sudah dibuat master plan untuk ke depannya 5 tahun lagi itu nanti kita akan membangun fisik di agrowisata ini. Jadi dipusatkan untuk semua UMKM juga, nanti kita di sini juga. Di sini ada galeri UMKM juga. Dan itu nanti ini nih Bu Ratna nih yang buat nanti. Atas nanti pendampingan dari Bu Ratna ini, pokoknya intinya di situ juga ada perikanan Mbak, itu di situ. Di daerah timur itu kita akan membuat juga pasar ikan di situ. Kalau bisa ya saya pengennya membuat pasar ikan terbesar di Kecamatan Turi gitu, nanti biar menarik. Jadi istilahnya nanti bisa menarik pengunjung dari itu, nanti menarik pengunjung. Terus nanti di sini banyak juga tempat selfie juga, nanti kan juga tidak cuma wong arep tuku iwak kuwi karo dolan-dolan karo jalan karo momong, itu mesti nanti seperti itu nanti arahnya.
tetap penting ya Bu ya untuk bisa menggait teman-teman muda ya gitu karena memang sekarang yang paling penting membuat apapun itu harus bisa difoto cantik, instagramable gitu ya. Karena memang dengan cara seperti itu juga jadi tempat lahan promo ya Bu ya. Kalau kita tidak menyediakan itu mungkin tidak ada teman-teman muda yang datang gitu, nggak ada kaca muda yang datang, lalu tidak akan ada yang foto nge-tag tempatnya gitu, dan itu akan mengurangi tempat ini jadi lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Jadi memang pemerintah ini berusaha mengikuti kondisi anak muda ya Bu. Betul. Jadi selain untuk promosi juga, kita juga berharapnya tempat ini nanti bisa dijadikan ruang publik gitu. Untuk saat ini kan masyarakat kita ini lebih tergantung dengan handphone, kemudian tempat-tempat biasanya itu kayak di kafe atau di mall yang tertutup seperti itu. Sementara di era sekarang ini kan pandemik, kita lebih difokuskan untuk kita bisa keluar gitu, kalau untuk mengurangi resiko penularan penyakit COVID itu sendiri seperti itu. Jadi kita berharapnya nanti bisa jadi ruang publik, bisa mendukung juga untuk nguri-uri budaya juga. Siapa tahu nanti juga di sini karena ada pendopo, nanti bisa disisipkan juga beberapa event event budaya yang ada di Bangunkerto yang bisa untuk menarik minat wisatawan itu sendiri. Oke, kira-kira nih Mas, progresnya itu akan ada di berapa tahun lagi untuk misalnya akan ada pertambahan ini itu ada tahun 2022 nanti langsung akan kita bangun di sisi timur dulu. Kita merapikan parkiran dulu, terus nanti kita di situ aja pasar ikan itu tahun 22, terus nanti berlanjut ke sini. Jadi gerbangnya itu nanti besok dipindah di sana dekat parkiran itu, bukan di sini. Jadi di arah parkiran situ, karena kenapa mosok jalan masuk nggak di parkiran, dekat parkiran ya toh. Nah, itu parkirannya gitu ya, kejauhan ya. Makanya itu tempat parkirnya di sana, kita akan membuat gerbangnya juga di sana gitu. Oke, jadi fasilitas umumnya dulu ya, sebelum nanti ke pernak-pernik yang ada di dalamnya akan diperbaiki gitu ya. Oke. Kalau Ibu berarti perencanaan untuk ini jadi benar-benar tuh selama 5 tahun itu Bu? Oh enggak juga, memang untuk master plan ini kita usianya itu jangka waktunya selama 5 tahun gitu. Tapi di dalamnya situ juga ada prioritas-prioritas. Nah, nanti yang akan menjadikan prioritas awal itu di sini di agrowisata Salak ini gitu. Cuman ya ini nanti tergantung juga kita kecepatan juga dari pihak dari kelurahan juga inginnya seperti apa. Kami membuat master plan ini tidak hanya untuk menginterpretasikan keinginan kami sebagai dinas sendiri, tapi juga dari keinginan masyarakat itu seperti apa, yang mana yang ingin dikembangkan terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau dari Mas Aziz sendiri nih mewakili teman-teman UMKM gitu ya. Sebenarnya pengennya seperti apa sih kalau ini kan jadi suatu tempat yang bisa mewadahi banyak orang gitu ya, orang berwisata bisa, berjualan bisa, berbudaya bisa gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Aziz sendiri tuh pengennya kayak apa jadinya nanti? Sebenarnya salah satu keinginan atau harapan dan cita-cita itu sudah mulai terwujud ya Mbak ya, dengan adanya program dari dinas ini, adanya 4 pilar yang saling berhubungan satu sama lain. Ini merupakan modal dari kami, karena kalau sudah ada kerjasama yang baik antara pilar yang satu dengan yang lain, ini merupakan modal utama. Yang kedua ini kesadaran dari masyarakat seperti itu. Jadi keinginan kami itu masyarakat bisa menikmati baik itu proses maupun hasilnya. Karena sekarang pun ya ada sedikit yang bisa membuat kami bangga seperti itu. Ini mungkin yang kita bicarakan, kita membuat UMKM produk ya. Ini kan produknya masih secara manual bikinnya Mbak. Ya masih secara manual, apalagi dodol ini dibuat sekitar 8 jam. Ya, di 8 jam diaduk secara manual seperti itu. Itu tadinya ya. Nah, kalau sekarang kita sudah 2 kali mendapat bantuan dari Dinas Koperasi berupa alat pengaduk seperti itu. Jadi tinggal kita ngecek 1 jam sekali, ngecek diolah oleh 1 jam sekali seperti itu. Tapi yang bikin sedikit menggelitik itu salah satu rumah produksi kami itu kan ada ibu-ibu yang sudah agak sepuh tapi belum sepuh banget gitu ya. Dia masih mengaduk dodol secara manual. Nah,
Sebelumnya kan kita minta Bu ini dodolnya mau kita kemas, mau kita kirim ke Turki seperti itu. Nah kebetulan ada yang nanya, Bu bikin apa? Bikin dodol. Bu, dodolnya dijual kemana? Dijual ke Turki gitu kan. Jadi kan kayak nggak percaya gitu ya. Oh bikin dodol aja kok dijualnya ke luar negeri ya. Padahal itu benar. Nah itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan juga merupakan suatu harapan baru bagi UMKM yang lain untuk memunculkan semangat lagi untuk kita membuat olahan-olahan, khususnya olahan salak seperti itu. Oke, kalau Mas Aziz, apa sih seberapa besar sih peran dari teman-teman dinas koperasi ini dalam membantu teman-teman UMKM di daerah Bangunkerto ini? Soalnya kan keluar dikit-dikit nih ya tadi. Iya, betul, bantuan ini, bantuan alat apa aja lagi sih yang sudah dilakukan gitu? Karena memang sangat berarti ya buat teman-teman UMKM ini. Bantuan ini atau bantuan yang sudah diberikan oleh dinas koperasi ini sangat bermanfaat atau sangat membantu ya. Karena memang dinas ini tidak memberikan bantuan secara langsung banyak gitu ya. Jadi di situ kalau sekarang orang diberi bantuan yang langsung banyak, langsung komplit, langsung semuanya ada, itu akan manja. Ya tanpa perjuangan gitu. Tapi kalau dinas ini kan memberikan sesuai apa yang paling butuh dulu apa, sedikit tapi diarahkan ya. Jadi arahnya itu jelas, tujuannya itu jelas, sehingga semangatnya itu semakin bertambah. Oh ini ternyata kita butuh alat pengaduk nih, dikasih alat pengaduk. Terus apalagi terus kemasan dan lain-lain. Oh ini butuh alat kemasan, vacuum sealer dan lain-lain. Mengajukan proposal, diberikan vacuum sealer. Terus apalagi, jadi kreativitas apa yang nantinya akan muncul itu selalu kita mintakan support dari dinas seperti itu. Jadi dengan demikian, karena ini sedikit istilahnya pelan-pelan tapi pasti, itu memberikan sebuah harapan atau semangat yang berbeda-beda. Kalau tiba-tiba dikasih banyak banget nih brek gitu, jadi kan malah langsung enak, langsung manja. Nah nantinya gampang turun juga. Tapi kalau drop ya kalau sama-sama berjuang, sama-sama berusaha seperti ini, nanti insya Allah karena sama-sama dibangun dari awal ya, jadi kalau sudah naik ya nanti akan bisa mengajak yang lainnya. Oke. Ke Bu Ratna nih berarti, Bu, gimana sih sebenarnya sistem pengawasan dari dinas koperasi sendiri untuk membina teman-teman UMKM sendiri ini, dan bagaimana menilai progres dari teman-teman, dan sebagai last statement harapannya nih apa nih buat teman-teman UMKM dan teman-teman Karang Taruna dari Bangunkerto ini, Bu? Ya, kalau dari dinas koperasi sendiri, kita setiap melaksanakan kegiatan atau dalam bentuk pendampingan maupun pemberian bantuan itu selalu kita ikuti dengan monitoring dan evaluasi. Nah setelah diberikan itu nanti kita akan monitoring di lapangan, dipakai untuk apa sih, berguna enggak, kekurangannya apa, kebutuhan yang lain seperti apa. Kalau misalnya memang belum bisa digunakan, kesulitannya di mana, mari kita bantu seperti itu. Jadi kita tidak hanya semata-mata memberikan kemudian gitu ya, ditinggal, itu enggak seperti itu. Kita juga tetap akan pantau, kemudian keberlanjutannya nanti akan seperti apa, itu juga selalu kita perhatikan seperti itu. Nah kalau untuk harapan kami sih inginnya pemuda dan Karang Taruna di Kelurahan Bangunkerto ini terus berinovasi dan terus semangat dalam membangun wirausaha yang ada di Kelurahan Bangunkerto itu sendiri. Sebenarnya kalau ada kesulitan-kesulitan, monggo nanti dikonsultasikan ke dinas. Kami siap menerima keluhan-keluhan, dan nanti untuk jika ada kesulitan-kesulitan, dinas siap support. Asik. Dengar loh Mas. Ini loh, ini dipegang nih ya. Oke, terima kasih Mas Aziz, Mas Azi, Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih Kancah Muda Jogja yang udah dengerin dari tadi. Kita sudah ngobrol dari agrowisata salak Bangunkerto Turi. Di sini adem banget karena kita ngobrolnya di bawah pohon. Di belakangnya ada waduk gitu, seru banget untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan ketika nanti sudah jadi, semuanya udah beres, udah rapi, Kancah Muda bisa datang ke sini, main ke sini, menikmati wisatanya, petik salaknya, terus beli produk dari UMKM yang ada di Bangunkerto ini, Kancah Muda Jogja. Jadi yuk kita bikin maju UMKM yang ada di Yogyakarta. Oke, Ella pamitan ya Kancah Muda Jogja. Kita bakal ketemu lagi besok. Selalu jalan-jalan barengan sama si Dilan, si Bakul Jajah Deso Milangkori, dan barengan sama tim Jeronimo dan juga dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini Kancah Muda Jogja. Ella pamitan, ketemu lagi next time. Love Jogja in the end. Dadah.